Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 SDN 2003? Semoga kita selalu sehat. Nah, hari ini kita mulai pembelajaran pertama dengan Bu Eka pada tema 1 yaitu mengenal nilai tempat. Apa sih mengenal nilai tempat? Yuk kita cari tahu. Anak-anak kelas 2 yang hebat, tentunya kalian pernah melihat bilangan-bilangan ini. Ada bilangan 0 sampai dengan 9 ketika kalian belajar di kelas 1 kan. Nah, jangan lupa kalau bilangan 0 jangan disebut kosong, tapi bilangan 0. Yuk kita lanjut. Nah, di kelas 2 ini nanti kalian akan belajar bilangan yang lebih besar daripada bilangan yang tadi. Sebelum kita mempelajari bilangan itu, Ibu mau bertanya pada kalian, apa kalian tahu ada gambar apa ya? Apa kalian pernah lihat gambar ini? Apa kalian ingin tahu? Yuk kita cari tahu apa sih gambar ini. Nah, kita mulai ya. Dari yang pertama, di sini ada gambar kotak besar yang bernilai ratusan. Kenapa dikatakan ratusan? Karena jumlah kotaknya ada 100. Jika ada satu kotak, maka nilainya sama dengan 100. Nah, jika ada dua kotak besar, maka nilainya 200. Nah, sekarang Ibu tanya, jika ada 5 kotak besar, maka nilainya ada berapa ya? Coba dipikir. Betul, jika ada 5 kotak besar, maka nilainya adalah 500. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada gambar baris kotak. Setiap satu baris namanya dikatakan puluhan, sehingga nilainya satu baris itu adalah 10. Nah, kalau misalnya ada 4 baris, maka menjadi 40. Nah, kemudian kalau ada 5 baris, berapa ya nilainya? Coba dipikir. Nah, betul. Jadi, jika ada 5 baris kotak, maka nilainya adalah 50. Nah, di sini ada yang terakhir, yaitu kotak satuan. Nilainya 1. Dia tidak mempunyai nilai belakang, hanya satuan. Jadi, kalau ada satu kotak, itu nilainya 1. Jika ada 3 kotak, yaitu nilainya adalah 3. Nah, jika ada 5 kotak, berarti nilainya berapa? Oke, 5. Anak-anak, jadi nilai ratusan, puluhan, dan satuan kalau dilihat bedanya itu adalah ketika ratusan pasti mempunyai 2 angka di belakangnya. Puluhan mempunyai 1 angka di belakangnya. Dan kalau satuan dia hanya sendirian. Itu bedanya ratusan, puluhan, dan satuan ya. Oke, sekarang kita cari tahu lagi lebih jauh. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Di contoh soal Ibu ini ada satu kotak besar, 2 baris kotak, dan 5 baris satuan. Sehingga ingat, jika kotak besar nilainya 1 itu 100, 2 baris kotak itu nilainya 20, dan jika satuan itu 5. Kemudian nanti kita jumlahkan 100 ditambah 20 ditambah 5, jadi hasilnya adalah 125. Duh, masih pusing ya? Yuk kita coba contoh yang kedua. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Ada 2 bangun kotak yang besar, ada 4 baris kotak, dan kemudian ada 1 kotak satuan. Sehingga 2 kotak besar disebut dengan nilai 200. Ada 4 baris kotak yang bernilai berarti 40. Kemudian dengan satuan hanya 1. Kita jumlahkan 200 ditambah 40 ditambah 1 menjadi 241. Bu Guru, bisa ya kalau misalnya 2 ditambah 4 ditambah 1 saja digabungkan jadi 241. Untuk mengerjakan boleh saja seperti itu, tapi ketika ditulis harus lengkap. 200, 2-nya ditambah
02 untuk puluhan, 4 ditambah 01 karena dia puluhan. Kemudian 1 seperti yang Ibu bilang tadi, dia sendirian, dia tidak punya teman yang di belakangnya. Nah, ada contoh selanjutnya. Kenapa ya? Beda kayaknya contoh yang ini. Iya, betul. Contoh yang ini tidak ada kotak besarnya. Bagaimana jika tidak ada kotak besarnya? Berarti hanya ada nilai puluhan dan satuan. 2 kotak puluhan menjadi 20 dan 3 kotak satuan menjadi 3. Sehingga hanya 20 ditambah 3, jadi 23. Nah, masih ada contoh selanjutnya lagi. Sama dengan yang tadi, di sini ada satu bagian yang hilang atau tidak diajak. Ada 2 kotak besar nilainya 200, baris kotaknya tidak ada, berarti tidak masalah, hanya ada nilai satuan dan ratusan. 200 ditambah 1 menjadi 201. Nah, terakhir ada bagian satuan yang hilang, hanya ada nilai ratusan dan nilai puluhan. Ada 1 kotak besar berarti bernilai 100 dan 2 baris kotak yang bernilai puluhan menjadi 20, sehingga 100 ditambah 20 menjadi 120. Oke. Nah, ternyata kita sudah selesai belajar hari ini tentang nilai tempat. Jadi jika diingat-ingat dari pertama tadi, nilai tempat itu ada 3, ada ratusan, puluhan, dan satuan. Ketiganya itu mempunyai ciri khas yang berbeda. Jika ratusan, dia mempunyai 3 anggota bilangan, dan jika puluhan, dia hanya mempunyai 2 anggota bilangan. Jika satuan, dia hanya sendirian. Ingat ya, kasihan ya satuan, dia tidak punya teman, dia hanya sendirian. Jangan lupa itu ya. Oke anak-anak, tetap semangat belajar. Semoga penjelasan Ibu bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya nanti Ibu akan share di grup WA atau Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.